Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Pilihan Allah untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kesempatan kita sudah 3 hari menjalankan ibadah Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai umat Islam dan alhamdulillah memberikan satu tarbiyah pada kita dengan menghadirkan kita di dalam satu proses tarbiyah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menyeru kita dengan panggilan Idaul Habib, panggilan kecintaan, panggilan kesayangan, untuk mengangkat kita, untuk memuliakan kita. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala kita respon dengan sambutan kecintaan juga, sebagaimana yang Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, ketika dia memanggil kamu, ketika dia menyeru kamu, lima yuhyikum. Karena sesungguhnya panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah untuk mengajak kita bagaimana kita lima yuhyikum, menjadi orang-orang yang hidup, menjadi orang-orang yang bisa memahami apa makna keberadaan kita di muka bumi ini. Dan panggilan yang Allah serukan kepada kita saat ini adalah panggilan saum Ramadan, di mana saum Ramadan adalah satu kewajiban yang memaksa yang Allah bebankan kepada kita orang-orang yang beriman, dan semuanya adalah untuk menghidupkan kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang hidup. Karena betapa banyak seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang yang hidup tetapi mereka mati. Betapa banyak orang yang hidup yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bagaikan batu. Atau perumpamaan-perumpamaan yang lain yang mengisyaratkan tidak ada arti kehidupan bagi manusia tersebut. Tetapi betapa banyak
Seruan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifatkan orang-orang yang mati, jangan kalian kira mereka itu mati, tetapi mereka itu adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dalam Ramadan 1432 Hijriah ini kita mampu membangkitkan diri kita, mengkondisikan diri kita sehingga menjadi orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam segala amal aktivitas kita. Bagaimana keikhlasan ini bisa tumbuh subur di dalam diri kita. Bahwa segala aktivitas kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam sisi aktivitas-aktivitas ibadah mahdhah ataupun aktivitas-aktivitas kehidupan yang lainnya. Belajar kita adalah bagian dari ibadah. Bekerjanya kita mencari nafkah adalah bagian dari ibadah. Interaksi kita dengan sesama teman, interaksi kita di keluarga, interaksi kita di masyarakat juga bisa menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semua itu akan dinilai ibadah ketika kita mampu menumbuhkan sikap keikhlasan di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu amali ibni Adam lahu ilas. Kullu amalu ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u ta'amu min ajli waj'u syara'a bihi min ajli wa yad'u li zatihi min ajli wa yad'u zaujatihi min ajli." Rasulullah SAW bersabda, setiap amal perbuatan seorang anak Adam itu adalah baginya, kecuali ibadah puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Orang itu meninggalkan makan karena aku, meninggalkan minum karena aku, meninggalkan kenikmatan karena aku, dan meninggalkan menggauli istri di siang hari karena aku. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hakikat ibadah saum? Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum merupakan ibadah pribadi, ibadah individual yang Allah Subhanahu wa taala latihkan pada kita. Sehingga dengan ibadah ini kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam setiap aktivitas kita. Hikmah yang kedua yang mungkin dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair." Inginkah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Saum adalah perisai. Sedekah dapat memadamkan, menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan siam. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan siam, saum kita
sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai penjaga kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan saum kita mampu mengendalikan diri kita, mampu menahan diri kita, bahkan dari yang halal sekalipun, apalagi mungkin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan Allah Subhanahu wa taala melatih kita bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita, bagaimana kita mampu mengendalikan tangan kita, bagaimana kita mampu mengendalikan lisan kita, bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh komponen tubuh kita untuk terhindar dari hal-hal yang dapat mengajak kita berbuat dosa atau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, lisan kita, bahkan hati kita dijaga dengan saum. Sehingga kita berharap apa yang menjadi hakikat dari sebuah ketakwaan, hakikat dari takwa, kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan setelah kita melaksanakan saum selama bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah mungkin beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita sehingga apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, bisa terwujud pada diri kita semuanya setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.